Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin memberi tutorial bagaimana cara menggunakan Google SketchUp. Jadi bagi teman-teman yang baru mulai belajar, ingin belajar menggunakan Google SketchUp, bisa menyimak video dari saya. Karena Google SketchUp ini merupakan program yang sangat-sangat simpel dan sederhana dibanding program 3D yang lainnya ya. Karena perintah-perintahnya ini seperti ini nih standarnya, tidak terlalu rumit ya. Jadi tidak membuat nyali kita ciut ya dibanding program yang lainnya gitu. Kalau program yang lainnya kan pas dibuka nih berjejer di sini nih. Nah, ini kita harus hafal semua nih gitu kan. Tapi kalau Google SketchUp ini cukup seperti ini, dia sudah bisa membuat 3D model dengan tingkat kerumitan yang boleh dibilang bisa cukup rumit juga bisa ya, dengan aplikasi bawaan standar dari Google SketchUp. Ataupun bisa juga dia menggunakan plugin ya, bisa dilihat dari sini. Kita bisa install plugin sendiri karena sebenarnya SketchUp ini banyak didukung vendor-vendor plugin ya, yang banyak ya. Kalau bisa kita install semua ini nggak ketampung di sini, penuh nih. Karena dia standar ya cukup seperti ini, tapi sudah bisa menggambar yang cukup rumit gitu. Langsung saja ya, pertama-tama teman-teman harus lihat di sini itu harus setting ya. Setting dulu untuk bidang gambar kita. Nah, setting ini ada di model info. Nah, kita bisa setting sesuai keinginan kita untuk satuan gambarnya ya, ukuran. Nah, kalau saya ambil senti. Nah, setelah itu baru kita bisa menggambar dengan satuan yang kita pilih. Nah, ini kita hapus dulu karena nanti dia ini bergerak gitu. Nah, kita pengenalan bidang gambar ya. Ini di SketchUp ini dia ada bidang gambar tuh merah dan hijau ya. Ini adalah merah dan hijau dan biru, ini adalah bidang gambar kita ya. Ini sumbu merah dan hijau. Merah dan hijau ini merupakan dasar ya, dasar bidang gambar kita. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita putar-putar tuh dia ada di dasar ya. Dan sumbu biru ini merupakan ketinggian. Nah, coba kita ukur ya. Nah, 1479 cm. Kita pakai ukuran saja ya. Misalkan kita gambar 5 kali 5 meter ya, 500. Nah, Anda bisa ukuran tuh di sini ya. Ketik ukuran nanti bisa kelihatan. Jadi kita tinggal ketik saja 500. Jadi 500 kali 500. Nah, seperti ini. Kita bisa ukur apa betul 500 di sini. Nah, ini 500 cm ya, ukuran satuannya cm. Nah, lalu kita tingginya misalkan 300 ya, 300. Nah, ini 300 tinggi ini. Kita coba ukur ya, ukuran ya, ini 300. Kita tinggikan lagi nggak masalah. Nah, seperti ini biar jelas ya. Jadi dia ini sejajar dengan sumbu merah dan sumbu hijau. Dan untuk view-nya ini, arah penampakan dia ini perspektif ya. Nah, terlihat kalau perspektif itu dia tampilan dekat arah depan ini dia lebih besar dan ke belakang lebih kecil. Dan kita bisa pilih paralel. Nah, kalau paralel itu yang belakang maupun depan semua bidang tuh sesuai dengan ukuran ya, tampaknya ya seperti ini. Tidak terlihat mana yang jauh, mana yang dekat, itu tidak ada. Jadi semua sisi sama ya.
dari semua sudut kalau dilihat tuh sama. Beda dengan view perspektif. Nanti teman-teman banyak menggunakan kapan menggunakan paralel dan kapan menggunakan enaknya menggunakan perspektif. Itu bisa disesuaikan dengan keadaan dan selera teman-teman semua. Nah, ini bidang gambar kita ya. Ini kita bisa tarik. Nah, ini perintah extrude ya. Extrude itu bisa kita tarik atau dimundurkan. Cuman kalau dimundurkan dia face-nya terbalik ya. Bisa ditekan ke bawah, ditarik ke atas. Nah, seperti ini. Nah, ini perintah untuk extrude ya. Enaknya SketchUp ini teman-teman bisa lihat ya, bagaimana nih saya menggambar misalkan seperti ini ya. Nah, ini bisa kita dorong, bisa dorong ke sini, kalau kurang bisa ditarik gitu. Nah, tergantung kita mau dieksekusi seperti apa. Dan di SketchUp ini teman-teman bisa tahu bahwa bentuk itu terbuat dari face ya, dari kulit ya, dalamnya tuh kosong. Nah, seperti ini kosong, tidak penuh ya. Kalau solid itu penuh, kalau solid itu isinya penuh, full. Biasanya kalau solid itu banyak digunakan di 3D model AutoCAD ya. Nah, kalau SketchUp itu dia berupa kulit. Nah, jadi tengah-tengahnya itu kosong. Nah, SketchUp ini dia terbentuk kulitnya itu karena ada garis seperti ini nih, garis. Nah, maka dia terbentuk suatu face atau kulit ya. Nah, yang bidang biru ini, kenapa ini biru atau ini abu-abu ya? Nah, ini sebenarnya abu-abu itu belakang, yang putih ini depan. Jadi teman-teman biasakan nanti kalau menggambar itu yang terlihat itu usahakan putih semua, karena kalau abu-abu itu ini sebenarnya belakang. Nah, yang ini putih ini depan ya, yang biasa untuk diberi warna itu. Misalkan kita contoh nih, kita kasih warna ya. Nah, seperti ini. Terus kita kasih warna. Nah, misalkan ini ya. Kita balik. Kalau di SketchUp itu tidak terlihat mana depan mana belakang kalau sudah diwarna itu. Udah dikasih material tidak akan terlihat. Tapi nanti bisa terlihat kalau dikasih face stylenya itu monokrom. Nah, seperti ini. Dia bisa terlihat, oh ini ternyata kita terbalik gitu. Nah, makanya kita balik seperti tampaknya itu, jadi harus putih semua ya. Jadi tampilan muka kita reverse face. Nah, jadi seperti ini ya. Usahakan teman-teman nanti untuk penggambaran tuh yang terlihat putih semua, bisa dicek di sini. Nah, ada monokrom, tapi kita biasa pakai ini aja biar terlihat materialnya. Nah, kalau udah seperti ini kita bisa edit sekeinginan kita mau seperti apa. Bisa kita dorong, bisa ini, bahkan kita bisa potong di sini, atau kita seperti ini nanti kita bisa. Nah, ini terserah kita pengennya seperti apa dengan perintah extrude tadi ya. Atau kita misalkan mau taruh di sini begini, kita bisa. Nah,
atau mau kita di sini kotak-kotak, banyak kotak misalkan. Nah, kita begini sama, nah bisa gitu kan. Dan enaknya lagi ini seperti ini nih, kalau kita mau geser bisa nih. Nah, tinggal mau di mana kita geser. Nah, kan. Nah, kalau sini jadi begini. Jadi kalau begini dia jadi begini. Selama ini belum di grup ya, jadi masih bisa geser-geser. Nah, kita mau ditambah di sini bisa juga. Kita copy ya, untuk untuk mengcopy itu kita tinggal cukup tekan digeser, kita tekan kontrol ya. Nah, sambil tekan kontrol, nah, gitu. Nah, ini semua ini belum di grup ya teman-teman tuh, jadi masih bisa kita edit seperti apa maunya, apakah lebih dalam, apa malah keluar, itu nggak masalah, selama kita belum grup. Nah, kalau sudah di grup, karena SketchUp ini seperti ini ya, ini berupa face ya, face. Ini kalau kita misalnya kita punya dua ya, seperti ini, terus kita taruh di sini, otomatis ini kalau kita geser dia udah nyambung, udah bersatu dia. Nah, sudah bersatu ya, karena dia sama ini, dalam arti sama face, ketemu face ya, dan face nya itu belum di blok di ini, maksud saya di grup ya. Nah, kalau udah di grup dia bisa masing-masing karena udah beda ya, ini udah beda, kasarnya beda bahan ya. Ini udah di grup, jadi kita taruh dimanapun nggak masalah. Nah, atau yang ini yang mau digeser nggak masalah, karena kondisinya di sini udah berbeda ya, berbeda jenis. Nah, ini udah di grup, ini belum di grup, atau di grup dua-duanya. Nah, untuk menggrup itu kita tinggal klik sebanyak mungkin, klik kanan, make group gitu. Ini, nah, kalau dua-duanya gimana? Coba dua-duanya, nah, nggak masalah. Jadi udah masing-masing. Nanti teman-teman bisa tahu kapan untuk menggunakan grup dan kapan untuk menggunakan tidak ungroup ya. Jadi tergantung kondisi dan kebutuhan, kapan ini harus objek ini di grup dan kapan harus di ungroup. Jadi tergantung kebutuhan teman-teman untuk menggrup dan tidak di grup gitu. Terus saya ingin kadang-kadang ini nih teman-teman, saya berlupa, kita buat garis ya, garis seperti ini. Nah, dia itu kadang terlihat sudah bertemu ya, tapi sebenarnya dia belum bertemu, jadi dia tidak terbentuk face, karena syarat terbentuknya face ini dia harus berupa kurva tertutup. Jadi kalau dia masih terbuka seperti ini, dia tidak akan membentuk face. Nah, untuk tertutup bisa kita gabung di sini. Nah, itu, atau misalkan kita cek di sini, tak, kok ini bisa ya, yang ini nggak bisa. Artinya yang ini dia tidak tertutup. Kita bisa cek di sini, oh ternyata ini tidak tertutup. Nah, kita tutup atau kita hapus saja gitu.
kita gabung. Nah kalau udah tertutup segini baru dia berupa face, baru dia bisa tertutup. Atau bisa kita misalkan kita taruh di sini ada garis begini, terus kita coba hubungkan. Nah ternyata pas kita mau ternyata kita mau edit, bentar, ini masih kita mau edit kok enggak ini ya, enggak bisa keikut ini ya, berarti ini dia belum berupa face. Nah, tapi kalau sudah berupa face, nah dia bisa nanti teman-teman bisa lihat nih. Nah ini kita bisa eksekusi tuh. Nah kan lebih jelas ya. Jadi kalau ada yang tidak bisa dieksekusi berarti itu ada masalah dalam face, biasanya garisnya tidak nyambung atau gimana gitu. Ini nanti teman-teman banyak menemui kasus-kasus seperti ini. Dan misalkan ada penggabungan face, apakah face ini bertumpuk? Ini kalau face bertumpuk gimana? Ini sebenarnya kalau di SketchUp face bertumpuk selama dia sejajar dengan face to face sejajar itu tidak masalah dan garisnya tetap satu. Bilang mau berapa biji bertumpuk pun tidak masalah. Kita copy, terus kita copy lagi, dia tetap satu. Nah, selama dia benar-benar satu sejajar dengan face yang ada. Jadi emang bertumpuk sejajar gitu ya, jadi tetap dia tetap satu face. Nanti teman-teman banyak nemuin kasus-kasus dimana face-nya bertumpuk karena garisnya itu tidak berhimpit ya. Sebenarnya ada jarak antara garis ke garis tuh, tidak benar-benar bertumpuk tapi berhimpit, tapi ada jarak, jadi nggak sempurna itu ya. Nah, jadi SketchUp ini face-nya itu terbentuk karena pertemuan antara garis ketemu garis sehingga terbentuk kurva tertutup. Nah baru bisa terbentuk kulit atau face ya. Ini kita abu-abu ini bisa kita reverse jadi mukanya seperti itu. Nah, gitu ya, reverse. Nah, Google SketchUp itu enaknya kita bisa mengedit dengan cepat seperti apa kita mau. Nah seperti ini, misalkan kita seperti ini ya. Nah kalau udah seperti ini masing-masing punya bisa dieksekusi ya. Karena sudah bisa didekatkan, dia udah terselect face yang mana. Nah dia udah bisa nih. Kalau ada yang tidak bisa ya seperti tadi, berarti dia belum terbentuk face. Nah untuk seperti ini kita bisa extrude ke dalam, ke sini, bisa sesuai keinginan kita atau sana. Dan enaknya lagi SketchUp itu dia merekam apa yang perintah sebelumnya. Seperti ini saya extrude ke dalam ya, ke dalam, dia otomatis tinggal klik, dia ngikutin. Nah, terus untuk undo kita tinggal Ctrl Z ya untuk perintah sebelumnya gitu. Atau seperti ini kita tinggal, atau jadi benar-benar membantu ya. Nah ini kasus seperti ini kenapa ini tidak misah ya, karena dia masih menggabung seperti ini, jadi belum terbentuk face ya. Nah ini masalah juga nih, nanti teman-teman bakal nemuin ini masalahnya, banyak kasus seperti ini
Ini kenapa kok gimana? Kenapa kok saya udah pisahin? Karena ini belum terpisah nih. Kalau di sini dipisah, nah, otomatis dia sebelah tuh. Jadi udah masing-masing. Nah, ini juga udah masing-masing. Terus ada kasus juga seperti ini teman-teman. Nah, kita coba ya, kita menggambar terus kita copy. Nah, seperti ini kita tarik ya. Nah, kok ini semua ya, jadi kita pengen yang bagian ini saja kan, kok ini bisa semua ya. Ini tadi awalnya saya tarik nih, misalkan tadi itu nah dia tuh ya, kalau ditarik seperti ini dia berhenti di ada garis pertama, dia berhenti. Selalu dia berhenti ada garis pertama yang dia lalui itu berhenti, atau titik juga berhenti ya. Nah, biasanya untuk terus sampai ditariknya dia tidak berhenti, kita pencet kontrol ya. Nah itu baru terus ya. Nah, ini solusinya berarti dia belum berupa masih termasuk yang di dalam. Biasanya kita harus seperti ini dulu, nah baru bisa. Nah, bisa terlihat di sini dia belum ada garis ya. Nanti teman-teman banyak menjumpai kasus seperti ini, antara objek yang satu digabungkan yang lain, tapi dia belum masih utuh, belum merupakan kesatuan ya. Untuk supaya bisa jadi kesatuan tuh kita beri garis di sini. Nah, udah garis baru kita bisa tarik. Nah, sesuai, ataupun bisa menggunakan interface with model. Nah, jadi pertemuan antara model, jadi model ini bertemu dengan model ini menghasilkan garis ini. Nah, baru kita bisa sesuai yang kita inginkan seperti apa. Dan untuk garis-garis ini bisa Anda hapus saja karena mungkin tidak penting. Nah, jadi ini jadi satu kesatuan. Nah, ini gimana teman-teman, ada misalkan ada bolong seperti ini, kita coba tarik saja seperti ini, kita tambah. Nah, jadi prinsipnya asal dia tertutup, ada garis, bisa membuat kurva tertutup, dia akan terbentuk face baru ya. Nah, seperti ini. Terus saya juga akan menerangkan tentang ini ya, misalkan buat lingkaran ya. Lingkaran lingkaran ini dia kita gambar seperti ini, dia udah seperti ini. Nah, udah misalnya kalau udah terbentuk gini berarti bisa dieksekusi ini, mau ke depan ke belakang. Dan juga di sini kita bisa lihat kalau di zoom, ini dia lingkaran itu terbentuk dari beberapa segmen ya, garis yang terbentuk ya. Segmennya itu 1, 2, 3, banyaknya, ada 12 ya. Kalau kita lihat nih, kita klik di garisnya, nah itu ada 12 di sini. Gimana supaya tampilannya tuh halus ya, kita perbanyak di sini. Misalkan taruhlah 30 ya. Nah, dia akan lebih smooth ya, lebih halus, jadi tidak terlihat patah-patah lingkarannya. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa lihat di sini height. Nah, jadi segmennya itu terlihat di hidden. Nanti Anda bakal sering juga menggunakan ini hidden segmen, karena ini pengaruhnya ke kalau sudah banyak objek-objek yang berupa lingkaran, mesh,
terus juga bentuk-bentuk yang tidak beraturan, pasti banyak garis-garis seperti ini nih. Nah, ini biasanya untuk tampilan, untuk memperberat tampilan ya, itu kita bisa matikan sehingga terlihat polos seperti ini. Nah,